Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widiatama, nomor absen 6 dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang pertama, subbab A, prinsip ekonomi dalam Islam. 1. Muamalah. Muamalah berasal dari kata amala yamilu muamalatan, berarti saling bertindak, berbuat, dan saling beramal. Diartikan sebagai hubungan manusia dengan manusia lain dalam upaya memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara yang baik seperti tukar-menukar barang. Adapun dalam arti luas, muamalah adalah aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan bermasyarakat yang harus diikuti dan ditaati untuk menjaga kepentingan manusia. Singkatnya, muamalah adalah segala bentuk peraturan Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan dan dipatuhi oleh manusia dalam hubungan dengannya. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam harus selalu sejalan dengan syariat Islam yang berpegang pada Al-Quran dan hadis. Transaksi yang tidak bersifat tunai atau piutang harus memiliki kejelasan waktu. Catatan utang atau proses transaksi ekonomi harus sepengetahuan si pembeli. Prinsip kejujuran dan dilarang mengurangi takaran. Harus berdasarkan akad yang jelas, tidak samar dan kabar. Harus berlandasan suka sama suka, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Terbebas dari riba dan berbagai macam jenisnya. Dilakukan dengan cara yang ma'ruf dan tidak dianiaya. Yang ketiga, muamalah dalam ruang lingkupnya. Yang pertama, A. Jual beli. Menurut bahasa artinya memberikan suatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan menurut istilah berarti tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab kabul dengan syarat dan rukun tertentu. B. Ikhyar. Secara bahasa, khiyar artinya memilih atau pilihan. Menurut istilah, khiyar adalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Yang C. Riba. Menurut istilah adalah penambahan pada harta dalam akad tukar menukar tanpa adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Yang 4. Gadai. Gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Adapun borg atau jaminan adalah benda yang dijadikan penguat dalam utang piutang itu. Yang kelima, sewa menyewa atau al-ijarah. Al-ijarah menurut bahasa artinya upaya atau sewa, sedangkan menurut istilah syarak ialah memberikan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan ketentuan orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai bayaran penggunaan manfaat barang yang dipergunakan. Yang selanjutnya, subbab B, praktik ekonomi dalam Islam. Syirkah. Syirkah menurut bahasa, kata syirkah perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih hingga tidak dapat dibedakan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Adapun menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, rukun dan syarat syirkah. Syirkah dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut. 1. Akad atau perjanjian dan sepakat. 2. Dua pihak yang berakad. Yang 3. Objek akad. Yang 4. Macam-macam syirkah. Syirkah mempunyai beberapa macam-macam yang dijelaskan sebagai berikut. Syirkah amlak atau syirkah hak milik. Syirkah amlak adalah suatu persekutuan antara dua atau lebih dalam pemilihan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan. Syirkah amlak terdiri atas dua macam sebagai berikut. Syirkah ikhtiar, yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. 2. Syirkah jabr, yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan atas keinginan orang yang berserikat. Syirkat uhud atau transaksional. Syirkat uhud adalah akad
kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal keuntungan. Macam-macam syirkah uud sebagai berikut. Yang satu, syirkah inan. Syirkah inan yaitu syirkah antara dua orang atau lebih dengan modal mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagai keuntungan bersama. Yang kedua, syirkah wujud. Syirkah wujud yaitu syirkah yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk membeli sesuatu dengan mempergunakan nama baik mereka secara berutang. Syirkah mudabarah. Syirkah mudabarah yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang pemilik modal dalam perdagangan tertentu. Yang keempat, syirkah abdan. Syirkah abdan yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Yang kelima, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan 4 macam syirkah, yaitu syirkah inan, syirkah wujud, syirkah mudabarah, dan syirkah abdan. Hal-hal yang membatalkan syirkah. 1. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan masyarakat lain. 2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf atau kehilangan pengelola harta. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota syirkah lebih dari 2 orang yang batal hanyalah anggota yang meninggal saja. 4. Salah satu pihak jatuh bangkrut dan berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. 5. Modal para anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas syirkah. Hikmah melakukan syirkah. Melakukan syirkah mempunyai hikmah sebagai berikut. 1. Adanya rasa tolong-menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan rasa saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan. 6. Menimbulkan keberagaman dalam usaha jika tidak berkhianat dan sebagainya. Perbankan syariah. Pengertian bank syariah. Syariah atau perbankan Islam al-masrofiyah Islamiyah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Prinsip-prinsip perbankan syariah. Pertama, perniagaan atas barang haram, bunga riba, perjudian disengaja, ketidaksengaja manipulatif. Prinsip produk perbankan syariah. 1. Titipan atau simpanan al-wadi'ah atau jasa penitipan. Al-wadi'ah adalah jasa penelitian dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Yang kedua, bagi hasil atau al-musyarakah joint venture. Konsep tersebut diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.